Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Setelah Klein mengambil kembali topinya, karakteristik Beyonder Uskup Milit telah sepenuhnya terkondensasi. Ukurannya hanya sebesar ibu jari, tembus pandang, dan berwarna biru muda. Namun, dari waktu ke waktu, guratan hijau muncul seperti gelombang pasang yang mendekati rona hitam. Membuka silinder revolvernya, Klein mengguncangnya, menjatuhkan selongsong kosong berwarna emas, perak, atau kuningan ke tanah, menimbulkan bunyi dentingan yang jernih. Kemudian, dengan tenang ia mengeluarkan speedloader yang telah ia siapkan sebelumnya, dan mengisi peluru Beyonder lainnya ke dalam senjata. Setelah semua itu selesai, ia menyimpan revolver, membungkuk untuk mengambil karakteristik Beyonder Uskup Milit, lalu memasukkannya ke sakunya, tanpa memberi perhatian berlebihan. Klein mengambil tongkatnya, dan setelah melangkah beberapa langkah, berbalik ke arah rombongan. Ia mengeluarkan sebuah figur kertas, dan menjentikannya seperti sedang mengayunkan cambuk. Pak! Figur kertas itu segera terbakar. Ia terbang dari tangannya, dan berubah menjadi titik-titik cahaya merah tua yang jatuh ke tanah, lalu padam menjadi debu. Hebat sekali. Denton melupakan rasa sakit akibat jatuhnya, dan menatap dengan penuh perhatian. Paman Sparrow seperti sedang menyalakan kembang api. Donna mengangguk setuju dengan perkataan adiknya. Setelah menggunakan patung kertas pengganti untuk mengganggu informasi dan jejak di area tersebut, Klein menatap ke arah jalan kembali, dan berkata dengan tenang serta singkat, "Tinggalkan area ini." Dengan itu, ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah santai. Ia mengambil bros matahari dari Elan, dan peluit tembaga Azik dari Danitz. RD dan yang lainnya tidak melontarkan komentar sia-sia, juga tidak berteriak kesakitan. Mereka mengikuti dengan diam-diam dari belakang. Dalam pertempuran barusan, mereka telah menyaksikan sepenuhnya keunikan para Beyonder, terutama kekuatan api Danitz, yang paling mencolok dan jelas. Hal itu meninggalkan kesan mendalam, membuat mereka benar-benar menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diintervensi oleh orang biasa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mematuhi instruksi dan mengikuti dari dekat. Hanya dengan begitu keselamatan mereka bisa terjamin. Dibandingkan dengan Danitz, pertempuran antara Klein dan Uskup Milit, terutama melibatkan bilah angin tak kasat mata, serta domain psikis yang benar-benar tak berwujud. Selain cahaya suci yang seolah turun dari para dewa, dan pemandangan mengerikan saat Uskup Milit kehilangan kendali, seluruh pertempuran tampak sepenuhnya tenang, sehingga tidak memberikan kejutan besar bagi para penonton. Saat mereka melewati area yang baru saja ditinggalkan, Cliffs, Cecil, dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Mereka melihat tanah dipenuhi retakan rapat di mana-mana. Mereka seketika memahami satu hal. Pertempuran Green Sparrow melawan uskup yang jatuh itu berkali-kali lipat lebih mengerikan dibandingkan pertunjukan lainnya. Rasa ngeri dan rasa aman muncul bersamaan, membuat mereka semua mempercepat langkah. 20 atau 30 detik kemudian, Klein berhenti di jalan di luar kantor telegraf. Dengan wajah datar ia berkata kepada Kapten Elan, "Apakah kau ingin mengirim telegram?" Setelah mengatakannya, ia tak lupa mengingatkan, "Jangan memaksa masuk." Baik. Pada malam yang aneh ini, Elan sama waspadanya. Ia melangkah cepat menuju kantor telegraf, dan mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Di tengah suara yang agak teredam, seseorang dari dalam bertanya, "Siapa itu?" Klein, yang sudah siaga, tiba-tiba mengernyit, karena yang berbicara adalah seorang pria. Elan pun merasa bingung. "Aku ingin mengirim telegram." "Siapa kau?" "Seingatku, petugas yang berjaga sebelumnya adalah seorang wanita." Pria di dalam menjawab dengan tenang, "Aku, Pavokord, rekan kerja Melanie. Dia ada di sini, di sampingku. Dia baik-baik saja." Begitu Pavokord selesai berbicara, suara wanita yang tadi segera menyusul, "Ya, aku baik-baik saja. Kalian tidak?"
perlu memperhatikannya lagi. Pak Foucault, sudah kembali. Bukankah dalam cerita rakyatmu dikatakan jangan menjawab atau membuka pintu? Lalu bagaimana Pak Foucault bisa masuk? Klein menahan dorongan untuk mempertanyakannya. Ellen melangkah mundur setapak dan berdehem. Aku ingin mengirim telegram ke markas besar gereja Lord of Storm. Maaf, tapi kami tidak bisa membuka pintu, jawab Pak Foucault tanpa emosi. Ellen juga merasakan kejanggalan itu dan tidak berani memaksa. Sebagai gantinya, ia mengusulkan rencana lain. Bisakah kau mengirimkannya untukku dan menyerahkan draftnya lewat celah pintu? Isinya tentang perubahan abnormal di pelabuhan Bansi, serta kematian Uskup Milit dan Pendeta Jace. Ditandatangani atas nama Ellen. Baik, suara Melanie memudar, seolah ia kembali ke mesin telegraf. Setelah menunggu sejenak, terdengar suara ketukan, dan tak lama kemudian, selembar salinan draft telegram disodorkan keluar dari celah bawah pintu. Ellen membungkuk untuk mengambilnya, menahan dorongan untuk mengintip melalui celah pintu. Ia melihat draft telegram itu, dan hidungnya tiba-tiba bergerak. Ia mencium aroma darah yang samar di atas kertas. Ia memiringkan kepala dan menatap Germain Sparrow, memberi isyarat dengan matanya bahwa ada masalah dengan kantor telegraf. Namun yang ia temui hanyalah tatapan dalam yang tenang, serta kata-kata yang diucapkan dengan nada datar dan dingin. Kembali ke kapal. Setelah melontarkan kalimat itu, Klein segera berbalik dan berjalan menuju ujung jalan. Sosoknya perlahan menyatu dengan kabut tipis. Sambil membawa lentera yang rusak, Danitz langsung menyusul. Tanpa ragu, Donna dan yang lainnya pun melakukan hal yang sama. Setelah merenung dalam diam selama 2 detik, Ellen mengambil draft telegram itu dan berlari mengejar rombongan. Tak ada lagi suara yang keluar dari kantor telegraf. Tempat itu menjadi sunyi secara tidak wajar. Mungkin karena pemusnahan Uskup Milit yang telah jatuh. Klein dan yang lainnya tidak lagi bertemu orang-orang berjubah hitam tanpa kepala dalam perjalanan kembali. Kepala-kepala berjamur hanya terlihat 2 kali dan dengan mudah ditangani. Setelah berjalan tanpa tahu berapa lama, akhirnya mereka melihat dermaga dan White Agate dengan cahaya lilin yang merembes keluar. Pemandangan ini membuat Erdi dan yang lainnya kembali bersemangat. Mereka beralih dari jalan cepat menjadi berlari kecil hingga mencapai dasar tangga kapal. Klein berjaga di bawah dengan tongkatnya yang berlumuran darah sampai semua orang naik. Lalu, dengan satu tarikan, ia melompat dan tiba di geladak hanya dalam beberapa langkah. Saat itu, Ellen telah mulai mengumpulkan perwira pertama, perwira kedua, boatswain, komandan penembak, dan bawahan lainnya. Ia menyuruh mereka mengumpulkan para pelaut, menyesuaikan meriam, dan bersiap berangkat kapan saja. Meski meninggalkan pelabuhan pada malam hari memiliki resiko keamanan yang tidak kecil, itu pun adalah cara terbaik untuk menghindari bahaya jika situasi memburuk. Paman Sparrow. Donna menggandeng tangan kakaknya dan berlari kecil ke sisi Klein, penuh dengan pertanyaan. Klein mengangguk, menunjuk ke kabin, dan berkata, "Kalian kembali ke kamar dulu, kita bicarakan besok. Bahaya belum sepenuhnya berlalu." Donna mengangguk patuh. Bersama Denton, ia meletakkan jari telunjuk di bibir. Shut! Setelah keluarga Branch dan keluarga Timothy masuk ke kabin, Klein berjalan ke arah Ellen, mengeluarkan karakteristik Beyonder Uskup Milit, dan melemparkannya kepadanya. Jika masih ada Mandated Punishers yang hidup, kembalikan ini kepada mereka. Karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh seorang uskup yang mungkin berada di urutan 6, pasti akan diburu oleh gereja Lord of Storm, dan semua orang di White Agate akan menjadi target kecurigaan. Klein tidak ingin menjadi buronan kekuatan nomor 1 di laut, begitu ia berlayar. Jika tidak ada satupun Mandated Punishers di pelabuhan Bansi yang selamat, dan bala bantuan dari markas besar masih membutuhkan waktu lama untuk tiba, memberi Klein cukup waktu untuk menangani masalah ini dan pergi, maka ia tentu akan enggan mengembalikannya, dan akan mencari alasan untuk mengambilnya kembali. Ellen menangkap benda seukuran ibu jari itu, menatapnya dengan ragu. Ia tidak bertanya kegunaannya, hanya terkekeh. "Jangan khawatir soal penyelidikan gereja Lord of Storms. Aku akan memberi isyarat kepada mereka bahwa kau bersamaku."
Jadi, aku akan dianggap sebagai anggota MI9 oleh gereja Lord of Storms? Klein mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ellen menatap Danitz dan bertanya dengan nada menyelidik. Blazing? Haha. Danitz tertawa kering dan meniru gaya seseorang. Tebak? Kalau begitu, kurasa tidak. Jawab Ellen dengan saling pengertian. Setelah urusan sederhana itu beres, Klein kembali ke sisi kapal dan menatap pelabuhan Bansi yang terselimuti kabut, bersiap menghadapi bahaya tersembunyi apapun. Waktu berlalu, dan puncak gunung di dekat pantai kembali menyala oleh cahaya badai petir. Guratan perak dan kilat yang ganas menyapu area itu tanpa kendali, sebelum perlahan mereda. Kabut di pelabuhan Bansi mulai menghilang, dan cahaya bulan merah menjadi semakin jelas. Sudah berakhir. Bahkan setelah melihat ini, Klein masih tidak berani sepenuhnya rileks. Setengah jam kemudian, 3 pria yang mengaku sebagai Mandated Punishers datang ke dermaga untuk menemui Kapten Ellen. Setelah Germain Sparrow mengkonfirmasinya dengan ramalan dan sesi tanya jawab, Ellen mengizinkan para pelaut menurunkan tangga kapal. Ketiga Mandated Punishers memberi isyarat agar kru di sekitar menjauh, lalu dengan suara rendah memberitahu kapten tentang situasinya. Klein tidak mendekat untuk mendengarkan, melainkan menunggu dengan sabar hingga urusan itu selesai. Beberapa menit kemudian, Ellen mengembalikan sisa karakteristik uskup Milit kepada Mandated Punishers dan menyaksikan mereka meninggalkan White Agate untuk menangani sisa kekacauan. Ellen menghela napas dan datang ke sisi Klein dan Danitz. Dengan nada santai yang masih menyisakan rasa takut, ia berkata, "Masalahnya sudah diselesaikan. Tidak ada masalah lagi." Benarkah sudah selesai? Klein tiba-tiba teringat Pavokort dan Melanie di balik pintu kantor telegraf. Ia teringat Fox, pemilik restoran Green Lemon, dan banyak penghuni penginapan yang menatap mereka dalam diam. Ellen melanjutkan, secara rinci, Jace menemukan kebangkitan adat kuno, kanibalisme dan pengorbanan hidup, dan memastikan bahwa sejumlah kecil orang di pelabuhan Bansi telah menjadi bid'ah. Ia segera kembali ke gereja dan melaporkannya kepada uskup Milit. Namun tanpa ia sadari, orang di hadapannya adalah pemimpin para bid'ah, seorang yang benar-benar jatuh. Lehernya dipotong oleh bilah angin Milit, dan ia mati di katedral Sang Tuhan. Milit hendak menyingkirkan mayat itu, tetapi ia ditemukan oleh para pelayan. Akibatnya, segalanya menjadi tak terkendali. Sebagian pelayan berubah menjadi monster, sementara sebagian lainnya dipimpin oleh para imam untuk bersembunyi di bawah tanah. Tanpa cara untuk menyembunyikan diri, Milit segera meninggalkan katedral, mengumpulkan para bid'ah, dan menuju altar di puncak gunung. Cuaca pun berubah karenanya. Setelah Mandated Punishers mengambil 3 artefak tersegel, mereka bergegas ke sana dan terlibat dalam pertempuran sengit. Dalam prosesnya, Milit terluka dan melarikan diri, sementara para bid'ah lainnya bertahan untuk melindungi altar, yang akhirnya berhasil direbut. Markas besar gereja sudah membalas, dan mereka akan mengirim orang untuk menyelidiki penyebab kejatuhan uskup Milit. Aku mengatakan kepada mereka, bahwa kami hanya bisa membunuh uskup Milit dengan bekerja sama, karena ia sudah terluka parah. Oh ya, Mandated Punishers juga memintaku, agar keluarga Branch dan Timothy menandatangani perjanjian kerahasiaan. Setelah memberikan gambaran umum situasi, Ellen menghela napas panjang lega dan kembali mengurus sisa pekerjaan. Klein tidak berani sepenuhnya santai. Ia tetap berada di geladak hingga awan tampak seperti terbakar, saat matahari perlahan terbit, menerangi seluruh pelabuhan. Ia melihat para penduduk keluar dari rumah satu persatu, berjemur dalam cahaya keemasan, bercakap-cakap dan tertawa sambil menuju pekerjaan masing-masing. Pelabuhan Bansi akhirnya kembali bernapas sebagai tempat manusia hidup. Benar-benar sudah berakhir. Klein berbalik, sedikit bingung. Ia berniat mengejar tidur, tetapi hanya setelah kapal berangkat. Adapun Danitz, meski sudah lama menguap, ia tetap tidak bergerak ketika melihat Germain Sparrow tidak bergerak. Dalam perjalanan menuju kabin, Klein bertemu Ellen yang juga tidak tidur sepanjang malam. "Selamat pagi, kita akan segera meninggalkan pelabuhan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,
Sapa Ellen sambil tersenyum. Saat ia berbicara, peluit White Agate berbunyi. Mendengar suara itu, Klein diam-diam menghembuskan napas, memutuskan untuk menyingkirkan semua keraguannya. Ia tidak ingin memikirkan pelabuhan Bansi lagi, maka ia mengangguk sebagai jawaban. Ellen meregangkan lehernya dan berkomentar sambil menghela napas. Tadi malam, aku punya perasaan mistis bahwa Binsi yang lama dan pelabuhan Bansi yang modern saling bertumpuk. Klein berniat melewatinya, tetapi tiba-tiba menangkap satu kata dan bertanya dengan ekspresi serius. Binsi? Haha, itu nama kuno pelabuhan Bansi. 3 atau 400 tahun lalu, tempat ini disebut kota Binsi. Belakangan, karena pelafalan dan faktor lain, namanya perlahan berubah menjadi Bansi. Ellen menjelaskan sekilas. Pupil Klein menyusut ketika mendengar jawaban itu. Ia mengingat dengan sangat jelas bahwa roh jahat di relik bawah tanah Backlund pernah menyebutkan bahwa jika seseorang ingin mencari salah satu pendiri Rose Redemption, mantan Raja Malaikat, Medici, dan keturunannya, maka ia bisa mencoba peruntungannya di kota Binsi. Binsi. Jantung Klein seakan membeku, sedikit demi sedikit. Rasa dingin memancar dari kedalaman sumsum tulangnya. Ia mendadak menoleh kembali ke arah pelabuhan, pada bayangan kantor telegraf dengan pintunya yang tertutup rapat, dan para penghuni di restoran Green Lemon yang menatapnya dalam keheningan. Jika aku menyelidiki lebih dalam, kemungkinan besar aku akan menarik perhatian Rose Redemption, atau bahkan Red Angel tersembunyi. Ada beberapa kali aku menari di tepi jurang. Untungnya, aku berhasil menahan dorongan dan rasa penasaranku terhadap situasi aneh di restoran Green Lemon dan kantor telegraf. Klein menarik kembali pandangannya, merasa bahwa bros matahari sama sekali tidak cukup untuk mencegah punggungnya dipenuhi lapisan keringat dingin. Dibandingkan dengan kedatangan truk kreator, situasi yang tidak diketahui dan belum meledak ini jauh lebih mengerikan. Setidaknya, Klein tak bisa menahan diri untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menendang pintu kantor telegraf hingga terbuka, atau jika dia memutar ke belakang, membalik jendela, dan masuk ke dalam ruangan itu. Dia terus-menerus membayangkan berbagai adegan aneh dan mengerikan, sampai-sampai menakuti dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk membuat air suci matahari bagi para penumpang yang telah makan di pelabuhan Bansi tadi malam, demi menghindari bahaya laten yang mungkin masih tersisa. Ada apa? Ellen merasakan keanehan pada German Sparrow. Aku baru saja teringat sesuatu. Klein menggunakan kemampuan klonnya untuk menjaga ekspresi wajahnya tetap normal, tetapi di dalam hati dia bersyukur karena semalam tidak mengambil resiko dan kini telah berhasil meninggalkan pelabuhan Bansi. Mengenai rahasia Rose Redemption dan Raja Malaikat, hanya ada satu pikiran di benaknya. Segera laporkan. Jika dia tidak melaporkannya, bukankah itu berarti dia membiarkan mereka menyambut tahun baru 1351? Jika dia memilih menyembunyikan kebenaran dan menunggu sampai dirinya memiliki urutan yang cukup tinggi atau kekuatan yang memadai untuk menyelidiki dan menuai manfaatnya, maka Klein merasa dia akan diliputi rasa bersalah dan memikul beban berat jika sesuatu terjadi dalam rentang waktu itu, baik bahaya tersebut terpicu lebih awal maupun para bid'ah sisa yang menyebabkan kematian satu demi satu penumpang tak bersalah. Hal itu hanya akan mendorongnya semakin dekat pada kehilangan kendali. Tentu saja, melaporkan masalah ini harus dilakukan dengan cara yang benar dan cermat. Klein tidak sebodoh itu untuk langsung memberitahu Ellen atau menulis surat anonim ke gereja Storm yang hanya akan memicu banyak masalah. Pertama, pihak berwenang pasti akan menyelidiki latar belakang German Sparrow, dan segalanya bisa dengan mudah terungkap jika penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Kedua, identitas ini bisa terekspos kepada Rose Redemption, yang mungkin akan menarik perburuan dari seorang Raja Malaikat. Apa yang ingin dilakukan Klein adalah menggunakan The Word untuk menyebutkan anomali di pelabuhan Bansi ketika pertemuan tarot diadakan 2 hari lagi. Setelah itu, dia akan membiarkan The Fool secara samar menyinggung Rose Redemption dan seorang Raja Malaikat.
Sebagai anggota gereja Storm, The Hanged Man secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini akan menjadi kesempatan baginya untuk melakukan suatu jasa kebajikan. Adapun darah keturunan langsung keluarga Medici, Klein bahkan tidak mempertimbangkannya, karena baik dia maupun Nona Sharon tidak memiliki niat untuk menyelamatkan roh jahat di reruntuhan bawah tanah itu. Menyadari bahwa Germain Sparrow jelas tidak ingin membicarakan masa lalunya, Ellen terkekeh, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berwarna hitam, dan melemparkannya. Klein meraih dan menangkapnya, mengekspresikan kebingungannya dengan tatapan mata. Kandung kemih murloc bisa digunakan untuk membuat item, sangat berguna di laut. Bahan Beyonder murloc bernilai lebih dari 150 pound. Kapten ini benar-benar murah hati. Klein hampir lupa bagaimana seharusnya Germain Sparrow bereaksi. Untungnya, dia sangat berpengalaman dalam berakting. Dia langsung memasang wajah dingin dan berkata, "Aku tidak menyelamatkanmu demi imbalan." Ellen tertawa dan berkata, "Aku tidak memberikannya sebagai balasan karena menyelamatkanku. Bukankah kita sekarang berteman? Bukankah wajar membantu seorang teman menutupi kekurangannya ketika dia tidak memiliki item seperti itu?" Apa yang dia katakan masuk akal. Sama sekali tak ada cara untuk membantahnya. Klein memegang kotak kayu hitam kecil itu dan tetap diam selama beberapa detik. Akhirnya, dia mengangguk. Ellen menutupi mulutnya sambil menguap, lalu melepas topi berbentuk perahunya. "Aku harus kembali ke kamarku untuk mengejar tidur. Sampai jumpa siang nanti." Klein melambaikan tangan dengan sopan dan memimpin Danitz menuju kamar 312. Dia melihat Donna dan Denton sudah bangun pagi dan menunggu di depan pintu. "Paman Sparrow, apa itu yang ada di tanganmu?" tanya Donna dengan rasa ingin tahu. Klein tidak berkata apa-apa dan langsung membuka tutup kotak kayu hitam kecil itu. Bagian dalamnya dilapisi beludru hitam dan di tengahnya terletak sebuah benda bulat transparan mirip permata. Benda itu memiliki kilau biru berair yang berputar keluar. Hari itu, murloc itu. Denton berpikir sejenak. Kandung kemih. Pada saat ini, atas isyarat Klein, Danitz membuka pintu. Donna melangkah masuk dengan ringan, sambil mengulurkan tangannya dari belakang. Di tangannya ada setumpuk uang tunai tebal, yang bercampur antara uang kertas 10 pound dan 5 pound. "Ayahku, ibuku, Paman Cliffs, dan keluarga Paman Timothy memintaku menyampaikan ini padamu. Totalnya 150 pound. Donna tersenyum manis. Mereka bilang ini tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Ini hanya untuk mengganti perbekalan yang kamu gunakan. Barang-barang itu mahal kan? Masih lumayan. Klein berpikir sejenak, lalu menerima gratifikasi 150 pound itu, agar RD dan orang-orang biasa lainnya tidak merasa gelisah. Melihat Paman Germain Sparrow memasukkan uang tunai dan kotak kayu hitam kecil ke dalam sakunya, Donna merasa lega karena akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan orang tuanya. Dia segera masuk ke peran dan mengungkapkan tujuan sebenarnya dari kunjungannya. Dengan rasa ingin tahu sekaligus takut, dia bertanya, "Paman Sparrow, monster macam apa itu tadi malam? Apakah cerita hantu itu nyata? Apakah dirimu terlahir dengan kemampuan melompat keluar dari api dan membuat cahaya turun? Ini sihir atau ilmu hitam?" "Cukup, cukup, cukup. Pertanyaanmu terlalu banyak." Klein, yang sudah tak tahan lagi, melepas bros matahari dan melemparkannya ke atas meja di ruang tamu. Sambil itu, dia menjawab dengan santai, "Itu disebut kekuatan Beyonder. Didapatkan melalui ritual dan ramuan tertentu. Banyak cerita hantu memiliki pola dasar cerita, dan monster tadi malam diciptakan oleh ritual jahat. Tanyakan sisanya padanya." Klein melirik Danitz. Seajaib itu. Denton dan Donna menghela napas kagum. Kemudian, Donna berkata dengan mata berbinar, "Paman Sparrow, kamu persis seperti Superman yang digambarkan oleh Kaisar Rosel. Apakah kami juga bisa menjadi orang sepertimu melalui ritual dan ramuan?" Denton mengangguk kuat-kuat, menyetujui kata-kata kakaknya,
dan keduanya merasakan gelombang harapan yang kuat. Pada saat itu, Donna melihat mata Germain Sparrow berubah muram. Tak lama kemudian, dia melihat mulut paman ajaib ini terbuka, memperlihatkan senyum yang agak aneh. Klein berkata dengan suara rendah, "Ini bukan sesuatu yang patut diiri atau diharapkan. Selama kamu memilih jalan ini, kamu akan terus ditemani ancaman dan kegilaan. Kamu bisa mengalahkannya 100 kali, 1000 kali, tetapi selama kamu kalah sekali saja, kamu akan berakhir seperti uskup yang jatuh itu." Sambil berbicara, dia bersandar pada tongkatnya, melepas jasnya, dan menggulung lengan kemejanya. Salah satu lengannya mengerut dan berkeriput, seolah-olah milik seorang yang berusia 100 tahun. Yang lain transparan dan tak berwarna, memperlihatkan langsung pembuluh darah, otot, dan aponeurosis di bawah kulit. Pada saat yang sama, wajahnya ditumbuhi butiran daging pucat yang rapat, membuat Donna dan Denton ketakutan hingga terjatuh ke belakang, dan membentur pintu. Dengan butiran daging tipis tumbuh di wajahnya, Klein tetap mempertahankan senyumnya. "Lihat ini. Inilah kegilaan." Tidak, Donna dan Denton hampir kehilangan akal, terhuyung keluar pintu, dan berlari pergi. Beberapa langkah kemudian, mereka terjatuh ke tanah, tak mampu menjaga keseimbangan. Mengerikan sekali. Denton terus menangis dengan suara rendah. Pada saat itu, mereka mendengar pintu kamar 312 tertutup dengan bunyi keras. Donna perlahan-lahan menenangkan diri, tidak berani memikirkan kembali penampilan Germain Sparrow. Wajah Paman Sparrow, butiran daging itu telah menutupi setiap inci wajahnya. Lengannya yang mengerut dan transparan, tak jauh lebih baik daripada monster-monster malam sebelumnya. Entah mengapa, dia teringat pada mata itu, dan kata-kata, "Inilah kegilaan." Penglihatannya tiba-tiba mengabur, dan dia tak bisa menahan air mata yang mengalir di pipinya. Donna, ada apa denganmu?" Denton begitu terkejut dengan reaksinya, hingga melupakan ketakutannya sendiri. Donna terisak dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa sangat sedih tiba-tiba." Di dalam kamar 312, melihat Klein telah kembali normal, Danitz tak bisa menahan diri untuk berdecak lidah. "Sebenarnya kau tidak perlu menakuti anak-anak seperti itu. Mereka akan mimpi buruk. Cukup bilang saja bahwa meminum ramuan itu berbahaya." Baru saja dia selesai bicara, dia melihat sebuah tongkat kayu keras yang berlumuran darah dan tanah, melayang ke arahnya, disertai sebuah kalimat tanpa emosi sedikitpun. "Cuci sampai bersih." Danitz meraih tongkat itu, sementara senyum di wajahnya membeku. Backlund, Empress Borok, di dalam mansion mewah keluarga Hall. Audrey berdiri di balik pagar putih emas di lantai 2, mengamati para pelayan di lantai 1 yang lalu lalang, sibuk dengan aktivitas mereka. Menurut adat kerajaan Lowen, para bangsawan yang memiliki tanah feodal akan meninggalkan Backlund 1 minggu setelah pesta tahun baru, lalu kembali ke wilayah mereka masing-masing, untuk menikmati kehidupan pedesaan atau kastel yang menyenangkan. Pada bulan Juni, mereka akan kembali ke ibu kota dan bersosialisasi hari demi hari. Tentu saja, seorang bankir dengan kekuasaan dan kekayaan nyata seperti Earl Hall, pasti perlu bolak-balik antara kedua tempat itu untuk menangani banyak urusan. Namun, pindah bukanlah hal yang mudah. Banyak hal harus dibereskan terlebih dahulu, dan sebagian pelayan akan membawa barang-barang kembali ke manor atau kastil. Hanya setelah semuanya siap, para majikan akan memulai perjalanan mereka. Setelah pertemuan tarot ini berakhir, aku seharusnya sudah duduk di kereta uap kembali ke Eastchester County. Semoga Tuan Vampir itu benar-benar bisa mendapatkan buah Tree of Elders dan darah Mirror Dragon, sehingga aku bisa menjadi seorang psikiatris sebelum meninggalkan Backlund. Audrey membiarkan pikirannya melayang. Pada saat itu, Lady Caitlin datang menghampiri dan bertanya sambil senyum. "Bagaimana menurutmu? Kau sudah dewasa sekarang. Saat kau kembali ke Backlund bulan Juni nanti, kau bisa mencari sesuatu untuk dilakukan. Apa kau punya rencana?" Audrey tidak berpikir panjang dan langsung menjawab, "Ibu,
Aku ingin bergabung dengan organisasi amal gereja. Aku ingin mengenal dunia ini. Tambahnya diam-diam di dalam hati. Ide yang bagus. Sang Countess menyetujuinya. Setelah memberinya beberapa nasihat, dia turun dari lantai 2 dan mulai memeriksa urusan keluarga. Audrey menarik kembali emosinya dan menoleh ke samping. Dengan senyum tipis, dia berkata kepada Golden Retriever besar yang duduk di sampingnya, "Susie, apakah kau menantikannya? Kau bisa berlari sepuasnya di padang rumput hijau dan hutan yang rimbun." Dia sedang menggoda Susie, karena anjing itu hanya menjadi hadiah, akibat tidak memenuhi kualifikasi sebagai anjing pemburu. Susie secara naluriah ingin menjulurkan lidahnya, tetapi dia menahan diri seperti seorang wanita terpelajar. Dia menjawab tanpa menyembunyikan emosinya, "Tentu saja, aku suka berlari, tapi aku benci para barbar itu." "Apakah yang kau maksud anjing pemburu yang dipelihara ayah dan yang lainnya?" Audrey mengerucutkan bibirnya untuk menahan senyum. Dia menatap jam dinding dan melihat bahwa waktu pertemuan tarot hampir tiba.